Toilet training. Toilet training adalah suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Toilet training juga mengajarkan dan membiasakan anak untuk buang air besar dan buang air kecil secara teratur dan benar. Usia anak yang siap untuk melakukan toilet training yaitu 1-3 tahun. Mengenalkan cara penggunaan toilet pada si kecil perlu dimulai sejak dini untuk melatihnya BAB dan BAK secara mandiri, sehingga dia tidak memerlukan popok lagi. Umumnya, anak akan siap untuk toilet training pada usia 1 tahun 6 bulan, dan pada usia 3 tahun, anak dapat menggunakan toilet dengan sempurna. Tapi, kemampuan tiap anak berbeda-beda untuk toilet training, tergantung dengan kondisi fisik dan psikologisnya. Untuk mengajarkan si kecil BAB dan BAK yang benar, yuk ikuti tahapan toilet training berikut ini. Poin A, pastikan kesiapan anak. Sebelum memulai tahapan toilet training, sebaiknya pastikan dulu bahwa anak sudah siap dengan mengamati beberapa ciri berikut. Yang pertama, sudah bisa mengenali rasa ingin BAK dan BAB. Yang kedua, sudah bisa mengungkapkan keinginannya untuk BAK dan BAB. Yang ketiga, merasa tidak nyaman dengan celana yang kotor atau basah karena urin atau pupnya. Dan yang terakhir, dapat memahami instruksi sederhana yang diberikan. Untuk poin B, kenalkan fungsi toilet pada anak. Setelah anak dipastikan siap mengikuti tahapan toilet training, kenalkan fungsi toilet padanya. Caranya dengan mengajaknya untuk ikut saat kamu menggunakan toilet. Perlihatkanlah padanya tahapan saat kamu membersihkan popoknya di toilet dan memflush air. Kamu juga bisa sambil menjelaskan kapan waktu menggunakan toilet atau pispot. Kemudian, cara duduk di toilet atau pispot. Untuk anak di bawah 3 tahun, sebaiknya gunakan pispot anak agar lebih mudah digunakan dan lebih aman. Selain itu juga, bentuk dan warnanya yang menarik akan membuat anak bersemangat untuk belajar menggunakannya. Untuk poin C, ajak anak untuk terbiasa menggunakan toilet. Saat anak sudah bisa mengungkapkan keinginannya untuk BAB dan BAK, kamu bisa langsung mulai mengajaknya untuk menggunakan toilet atau pispot. Ajarkan cara membersihkan kemaluannya dengan benar. Namun, jika anak masih belum bisa membersihkannya sendiri, kamu bisa membantunya. Ajarkan pula si kecil untuk cuci tangan setiap habis dari toilet. Di sela-sela itu, beri dia pengertian bahwa saat ingin BAB dan BAK, dia harus segera menuju toilet, karena dia sudah besar dan harus bisa mengendalikan rasa ingin pup atau pipis dengan mengeluarkannya di toilet. Beri juga anak pengertian tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kegiatan menggunakan toilet ini harus konsisten dilakukan untuk membentuk kebiasaan pada anak. Untuk poin D, beri motivasi yang seru. Anak biasanya senang dengan mainan atau warna dan bentuk yang menarik. Kamu bisa mengeluarkan kreativitasmu untuk mendukung toilet training anak agar lebih fun. Caranya, dengan memberikan stiker dengan bentuk yang dia suka di tangan atau bukunya setiap kali dia berhasil menggunakan toilet sendiri. Selain itu juga, kamu bisa memberinya boneka atau buku favoritnya untuk menjadi teman saat dia pup. Untuk poin E, beri pujian sebagai penghargaan. Pujian merupakan wujud penghargaan sederhana atas pencapaian anak dalam berbagai keberhasilannya dalam melakukan kegiatan apapun, termasuk BAB dan BAK di toilet. Nah, itu tadi tahapan toilet training yang bisa kamu coba untuk melatih si kecil pup dan pipis secara mandiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses toilet training. Yang pertama, hindari pemakaian popok sekali pakai. Yang kedua, ajari anak untuk mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, motivasi anak untuk melakukan rutinitas ke kamar mandi seperti cuci tangan dan kaki sebelum tidur dan cuci muka di saat bangun tidur. Dan yang terakhir, jangan marahi anak saat anak melakukan proses toilet training.
Cara yang dilakukan orang tua dalam melatih anak untuk toilet training. Langkah pertama yaitu melihat kesiapan anak. Pada umumnya, setelah anak mencapai usia 18-24 bulan, tanda-tanda anak siap untuk toilet training yaitu antara lain: pertama, mulai mendorong celana atau popok sampai lepas ketika basah atau kotor. Kemudian yang kedua, mulai mengutarakan keinginan untuk BAB dan BAK. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mengajarkan anak cara mengutarakan BAB atau BAK. Nah, dalam tahap ini mengajarkan anak untuk mengutarakan keinginan BAB dan BAK dengan bahasa yang mudah diucapkan, misalnya dengan mengatakan pipis atau pup. Kemudian langkah ketiga yaitu menunjukkan tempat yang harus dituju ketika ingin BAB atau BAK. Nah, pada proses pembelajaran, orang tua harus menggunakan pispot atau potty seat, dudukan kloset yang khusus anak sebagai langkah awal cara mengajarkan toilet training pada anak. Kemudian langkah keempat yaitu kesiapan orang tua. Jadi, tidak hanya anak yang harus siap dalam toilet training, namun orang tua pun harus siap. Kemudian langkah kelima yaitu membiasakan untuk menggunakan celana yang mudah dilepas. Walaupun terkesan sepele, menggunakan celana yang tepat sangat penting sebagai salah satu cara melatih anak untuk toilet training. Kemudian langkah keenam yaitu memberikan pujian. Berikan aura positif dan menyenangkan saat menerapkan cara mengajarkan toilet training pada anak. Kemudian, konsistensi dan kesabaran merupakan kunci suksesnya toilet training pada anak. Dampak toilet training. Dampak paling umum dalam kegagalan toilet training adalah adanya perlakuan atau aturan yang ketat bagi orang tua kepada anaknya, yang bisa mengganggu kepribadian anak yang cenderung bersifat retentif dan keras kepala. Hal ini dilakukan oleh orang tua apabila sering memarahi anak pada saat buang air besar atau buang air kecil, atau melarang anak saat bepergian. Tetapi, jika orang tua santai dalam memberikan aturan dalam toilet training, maka anak dapat memiliki kepribadian ekspresif, lebih tega, ceroboh, emosional, dan seenaknya dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan uraian tersebut, maka toilet training dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan toilet training. Yang pertama, motivasi orang tua. Dengan motivasi yang baik untuk melakukan stimulus toilet training, maka keberhasilan toilet training akan terwujud. Motivasi orang tua sendiri dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri yang berupa pengetahuan, sikap, keadaan mental, dan kematangan usia. Sedangkan faktor ekstrinsik dapat berupa sarana, prasarana, dan lingkungan. Yang kedua, pengalaman. Anak bisa melihat dari apa yang dilihat sebelumnya, seperti ketika melihat temannya buang air sembarangan. Hal ini bisa menjadi faktor kesiapan anak karena ia akan berpikir ia bisa buang air di mana saja. Terakhir, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kesiapan toilet training, sehingga keluarga di sekitar anak harus konsisten dalam toilet training dan harus memberi dukungan untuk anak.